Kita langsung pada hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anna Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidhihi fi darain amin ila an qala qaumun aqamahumullahu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahumullahu bi mahabbatihi kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Qaumun, jadi ada satu kaum, ini kita berbicara tentang kaum hamba-hamba yang mencari ridha Allah. Ada model pencari ridha Allah. Sekelompok adalah kaum aqamahumullahu li khidmatihi. Allah tapakkan kakinya di wilayah khidmah, sehingga hamba tersebut menjadi hamba yang rajin beribadah, terlihat oleh mata manusia. Dia melakukan sholat, puasa, berjuang, khidmah, ibadahnya kuat. Mereka adalah hamba pilihan kekasih Allah. Wa qaumun, dan satu kaum lagi ikhtasahumullah bi mahabbatihi, Allah mengkhususkan kepada mereka dengan mahabbah yang Allah berikan ke hati mereka kepada Allah, sehingga mereka telah dikuasai kecintaannya kepada Allah, sehingga mereka tidak tampak seperti kelompok sebelumnya. Bukan dia tampak sebagai ahli ibadah, bukan tampak sebagai ahli khidmah berjuang, akan tapi hatinya sudah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua model manusia semacam ini. Wa kullan, semuanya itu telah Allah berikan. Numiddu haula wa haula. Semua kelompok yang pertama itu diberi oleh Allah kemuliaan, kelompok yang kedua diberi Allah kemuliaan. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura, kata ilah, kalau Allah sudah menghendaki kemuliaan kepada seseorang, tidak ada yang bisa menghalangi, pasti akan nyampe, nggak akan terlarang kepada siapapun jika Allah menghendaki seseorang untuk mulia. Penjabarannya begini, jadi ada sekelompok manusia yang Allah muliakan dengan kemudahan mereka untuk ibadah, sehingga tampak dia sebagai ahli sujud, tampak dia ahli dakwah, tampak dia ahli puasa, tampak dia ahli derma dan seterusnya, tampak ibadahnya. Dan kelompok ini adalah mulia pilihan Allah. Bukan ini manusia rendah, tidak. Tapi ada lagi sekelompok yang telah Allah berikan kepada mereka mahabbah kepada Allah, sehingga mereka telah tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, sehingga urusan dengan manusia mereka sudah seperti terputus, karena dia sudah tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Ini adalah sekelompok. Kalau yang pertama arif, ahli, wali yang tampak secara zahir, wali yang ahli waliullah yang dohirnya dohir, tampak dohir ibadah, ahli sujud, ahli ibadah, ahli zikir. Yang kelompok kedua adalah kekasih Allah, tapi tidak tampak dia sebagai seorang yang ahli ibadah, akan tapi dia dipilih oleh Allah karena dikuasai oleh kecintaannya kepada Allah, sehingga urusannya dengan sesama manusia seperti terputus, bahkan dengan dirinya sendiri. Dia bahkan seolah-olah tidak menyadari dirinya sendiri. Dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, dan mereka itu adalah sering disebut dengan istilah majdub. Orang majdub, para kekasih Allah majdub. Ini adalah satu keadaan, bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat nggak sah, ada orang pura-pura majdub, nggak laku itu. Orang majdub adalah orang yang telah Allah pilih, hatinya dipilih untuk mencintai Allah. Kalau gunung yang Nabi Musa alaihissalam tajalla, gunung Nabi Musa waktu minta kepada Allah, ya Allah tampakkan, aku ingin melihatmu. Allah mengatakan, lihat gunung, jika kau bisa, kalau gunung itu bisa tenang, maka kau akan bisa melihat. Lalu Allah tajalla, Allah menampakkan diri yang tidak ada yang tahu caranya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kepada gunung. Maksudnya ada gunung menyaksikan keagungan Allah, berguncang, hancur. Maka Nabi Musa saat itu ketakutan. Begitu juga hamba Allah, jika di saat melihat keagungan Allah, dikuasai oleh mahabbah, kecintaan kepada Allah,
ada sebagian manusia yang tidak mampu menguasai diri mereka sendiri sehingga dia secara zahir seperti orang gila. Ya nggak seneng duit, ya nggak seneng perempuan, ibaratnya gitu. Ada majdub seneng duit. Ada itu, bohong itu. Majdub itu kalau sudah diambil hatinya oleh Allah dalam kecintaan kepada Allah, dia nggak seneng dunia, nggak majdub. Itu bukan guru kita, tapi kita khusnudon, dia kekasih Allah. Ada kisah Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dengan ayahanda beliau datang ke suatu orang, bukan kelompok ahli ilmu, bukan kelompok yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah yang tampak dengan ilmunya. Jadi ahli ilmu, alim adalah kekasih Allah, wali bil ilm tampak. Ada satu wali bil mahabbah yang Allah pilih dengan majdub tadi. Datang ayahnya ke tempat tersebut, ke orang tersebut, terjadi obrolan yang tidak semua orang faham gitu. Kemudian kalau tidak salah Dr. Buti tiba-tiba ngomong, ya saya doakan saya biar saya seperti kamu, doakan saya seperti kamu. Rupanya waktu itu yang diminta ini seorang wali ini sadar, dalam keadaan sadar, bukan tenggelam dalam cinta, lalu berkata, apa yang menjadikan kau minta doa sepertiku? Kalau engkau sepertiku enggak terputus kemanfaat untuk umat. Maksudnya enggak, kamu jangan seperti aku. Kamu punya tugas, kamu punya ilmu, tugasmu adalah urusan dengan umat. Nah, ini jadi wilayah majdub, makom majdub itu bukan dibuat-buat, Allah pilih. Tiba-tiba Allah titipkan di hati seorang hamba, tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Setelah itu apa? Seperti orang gila. Makomnya kalau urusan syariat seperti orang gila. Orang gila bagaimana? Nggak wajib sholat, nggak wajib. Tapi kalau majduban dia tetap wajib sholat. Majdub palsu, dia tenggelam, tidak ingat. Dia begitu dikuasai oleh kecintaan kepada Allah. Kan ada orang gila cinta dunia, ada kan? Ada orang gila cinta dunia, ditinggal pacarnya karena untuk bilang gila, bangkrut gila, ada. Itu karena dunia. Tapi ada orang dikuasai oleh kecintaannya kepada Allah sehingga dia adalah maqami majdub. Ini sekelompok yang lain adalah diberi oleh Allah kemampuan untuk berkhidmah. Nah, ini maknanya apa? Agar kita, jadi yang memberi adalah Allah, yang memberikan kepada kelompok pertama sehingga dia menjadi ahli ibadah, ahli dakwah, ahli sholat, ahli puasa adalah Allah. Yang memilih seorang hamba, Allah yajtabi ilahi man yasha'. Ada orang yang diambil oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah untuk menjadi hamba yang mencintai Allah. Allah pilih man yasha' sesuai dengan Allah, apa yang Allah kehendaki. Yang memberi semua adalah Allah. Lah di sini sebenarnya ada maksud yang agung, bahasanya mari kita semuanya bisa berprasangka baik kepada siapapun. Bahkan Allah menyembunyikan kekasihnya di antara hamba-hambanya. Kita tidak tahu, mungkin tetangga kita adalah, mungkin istri Anda adalah waliullah, mungkin pembantu di rumah Anda waliullah, kekasih Allah. Supaya kita tidak mudah merendahkan orang lain, supaya kita tidak gampang mencaci orang lain. Nah, ini ada makom, dan makom tadi itu seperti makom majdub itu nggak dibuat-buat, jadi memang tenggelam, nggak bisa. Saya pengen masuk makom majdub, nggak bisa. Kalau sudah diambil oleh Allah, dimasuk wilayah itu sudah lupa dunia, lupa ini, nggak mau urusan dunia. Kalau memang sudah masuk wilayah tersebut, bukan dibuat-buat.